Terima kasih Mas Ondi atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat semuanya. Dan terima kasih sudah dapat meluangkan waktunya untuk hadir di webinar series kita kali ini. Di kesempatan kali ini kita akan explore terkait AutoCAD, what's new dari AutoCAD specialist toolset yang mana spesifik untuk industri manufacturing, kemudian bagaimana tips and trick yang mungkin ada beberapa feature yang sebenarnya cukup powerful dan memangkas waktu desain kita, productivity kita, ya. Kemudian juga di sini nanti in detail salah satu feature di AutoCAD yang akan kita present pada kesempatan siang hari ini adalah dynamic block, data extraction, dan seed set. Nah, apa itu dynamic block, data extraction, nanti kita akan bahas lebih lanjut di kesempatan webinar kali ini. Nah, kemudian di materi terakhir kita akan bagaimana kita berkolaborasi dengan desain file AutoCAD yang kita hasilkan dengan tim, baik itu internal, eksternal, maupun third party, bagaimana kita berkolaborasi by cloud ya. Jadi dengan cloud collaboration kita memungkinkan kita untuk bisa bekerja anywhere, anytime selama kita terhubung dengan internet connection, ya. Dan kita bisa bekerja on cloud by browser selama kita under subscription dengan AutoCAD Specialized Toolset. Oke. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Andi sebelumnya bahwa Q&A Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom Q&A atau di chat ya Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti akan kita jadikan sebagai bahan diskusi untuk di sesi Q&A atau nanti ada rekan kami yang lain yang langsung menjawab di kolom Q&A untuk pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Oke, kita mulai dengan yang pertama yaitu AutoCAD Specialized Toolset ya. Nah, AutoCAD sekarang tidak berdiri sendiri. Ya, ketika kita purchase AutoCAD tidak hanya sekedar AutoCAD 2D atau 3D tetapi berupa specialized toolset yang mana spesifik untuk related industry, apakah untuk manufacturing dengan AutoCAD mechanical atau untuk arsitektur atau bahkan untuk plan design, juga untuk AutoCAD schematic electrical design. Nah, apa saja toolsetnya? Ya. Nah, nanti akan kita bahas juga. Nah, selain AutoCAD toolsets di latest version dan ketika kita subscribe ke Autodesk untuk AutoCAD Special Toolset, kita memungkinkan kita untuk bisa bekerja dari manapun kapanpun dalam berbagai platform device, desktop, mobile phone, atau bahkan hanya sekedar browser selama kita terhubung dengan internet connection. Ya, jadi dari manapun selama kita terhubung internet, kita bisa update, modify, review, desain project kita. Nah, yang pertama toolset. Apa itu toolset? Nah, toolset misalkan di sini adalah untuk arsitektur misalnya. Nah, di AutoCAD spesialis untuk arsitektur, di sana kita akan ditambahkan menu-menu spesifik yang tidak available di AutoCAD standar, khusus untuk pembuatan desain-desain denah arsitektur. Misalnya untuk pembuatan wall, kemudian untuk equipment furniture yang lain. Kemudian mechanical toolset. Nah, mechanical toolset berarti spesifik untuk desain membuat drawing, fabrication drawing untuk di manufacturing industry. Apa saja misalnya? Dengan AutoCAD mechanical toolset, kita mungkin kata untuk generate automatically bill of material dari desain data yang kita buat di model. Kemudian juga beberapa smart dimensioning yang sangat membantu kita untuk membuat dimensioning drafting activity, ya. Kemudian juga ada
2D finite element analysis di mechanical toolset. Jadi tidak hanya sekedar outputnya ke kertas kerja, tapi di modeling memungkinkan kita untuk validasi 2D FEA di mechanical toolset, yang mana tentu saja tidak available di AutoCAD standar. Kemudian selanjutnya electrical toolset. Ya, ini spesifik untuk kita membuat skematik diagram untuk desain elektrikal. Ya. Nah, kalau sebelumnya kita membuat garis di AutoCAD standar, kita bedakan dengan layering misalnya. Nah, berbeda dengan specific tools di electrical, ketika kita membuat line, kita bisa definisikan dia sebagai wire dengan berbagai propertiesnya. Jadi ketika kita tarik garis, itu sebagai wire, ya dia bukan hanya sekedar entity garis dengan layer property, tapi berupa item wire. Juga tentu saja simbol-simbol blok untuk komponen electrical tersedia di sana. Jadi kita tidak perlu membuat dari nol untuk custom, untuk standar-standar komponen simbol. Kemudian yang lain misalnya adalah plan 3D, kemudian ada raster design toolset misalnya. Nah, plan 3D misalkan untuk piping, kalau electrical untuk wiring, electrical diagram, plan 3D untuk desain proses untuk plan, untuk piping. Nah, kemudian raster design toolset. Nah, ini menarik nih, raster design toolset. Kenapa? Kadang-kadang kita terkadang sering sekali dapat drawing yang mana dia berupa PDF atau hasil scan dari drawing. Nah, kemudian kita ingin membuat 2D drawing-nya, membuat CAD file-nya. Itu saja kan kesulitan, kita harus membuat dari awal gitu ya, kita trace gitu ya. Nah, dengan raster design toolset memungkinkan kita untuk mengconvert image menjadi entity AutoCAD berupa line, kemudian teks ya, kita mengconvert hal tersebut. Nah, contoh misalkan di sini AutoCAD Mechanical Toolset ya, disediakan ribuan libraries content yang siap kita gunakan. Misalkan komponen bolt and nut, kemudian shaft, beam profile, kemudian kita automate part list. Jadi untuk part list kita tidak manual input by table misalnya atau welding symbol ya. Nah, di sini kita untuk mempercepat proses membuat desain drawing. Nah, atau electrical ini jauh sangat menghemat produktivitas kita ketika kita bekerja dengan electrical untuk skematik wiring diagram. Oke. Nah, untuk AutoCAD on any device nanti kita akan bahas di sesi terakhir sesuai agenda kita. Ya. Nah, yang pertama kita di tip and trick diagram yang pertama. Ya, mungkin sebagian ada beberapa user yang sudah familiar dengan tip and trick ini. Ya. Nah, salah satunya adalah misalkan di sini adalah user interface. Nah, user interface itu kan kita bisa terkadang ada isu yang menurut saya kadang mengganggu. Ketika kita mengcopy atau open file dari third party atau dari tim yang lain misalnya, nah terkadang dia merubah sistem setting default. Nah, terkadang misalkan kayak gini, ketika kita open file, nggak muncul dialog sama sekali. Kemudian misalnya di situ kita nggak bisa nge-highlight. Atau misalnya ketika selection preview itu nggak tampil selection preview-nya misalnya. Nah, karena sistem variable setting-nya ter-override dengan file yang kita buka dari user lain. Nah, dengan sistem variable monitor ini memungkinkan kita untuk meng-keep atau membentengi settingan kita dari settingan dari drawing lain. Ya, misalkan ketika nanti ada muncul konfigurasi AutoCAD setting dari drawing yang lain, dia akan muncul informasi bahwa akan override sistem default kita dan akan mendapatkan notifnya. Kita bisa reset secara langsung ke sistem default kita.
Nah, di sini akan muncul di pojok kanan bawah, ini ada nyala, tinggal kita aktifkan aja nanti configure system variable monitor, kemudian kita checklist notify. Nah, ketika variabelnya berubah, ya nanti di sini akan muncul dialog yang ini, ya. Nah, yang sering banget muncul ini, file dia setting. Nah, ini biasanya teroverride menjadi value-nya 0. Kalau value-nya 0, ketika kita open atau save atau open block, dia nggak muncul dialog sama sekali. Jadi kita input by command prompt, yang tentu saja akan menyulitkan kita. Ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu ketika di selection. Nah, by default di selection ketika kita mouse kita arahkan ya ke spesifik item misalnya, ya misalkan spesifik item ini, ya itu akan yang muncul adalah di sana. Biasanya kita juga akan misalkan apakah biasanya sering kita lakukan untuk item untuk blok misalnya. Misalnya kita ingin mengetahui ini blok name-nya apa sih? Saya ingin cari di background default-nya misalnya seperti apa. Nah, ini kita bisa ubah informasi apa saja yang ingin saya tampilkan di preview ketika mau saya arahkan ke entity line atau entity block dalam model di AutoCAD, ya. Misalnya ketika kita di area, misalnya, ya seperti area ini kita bisa tampilkan di sini luasan area dari sebuah polyline itu berapa. Misalkan keliling. Nah, nanti kita juga bisa lihat di sini dengan misalnya length, misalnya, atau circumference atau elevation. Nah, elevation ini sering misalnya kita ketika membuat kita layering, ya. Nah, kita ingin tahu elevation entity ini ada di elevasi berapa. Nah, itu kita bisa lihat juga. Misalkan by default terkadang hanya color, kemudian layer, ya, dan name. Nah, di sini kita bisa tambahkan spesifik di sini area. Nah, arahnya kemana? Yaitu tinggal kita akses ke free, ya. Sini saya share AutoCAD-nya terlebih dahulu. Ya, custom user interface. Ya, kita akses ke custom user interface. Kita aja command prompt tree, ya. Kemudian di sana akan muncul di sini di rollover tips. Nah, di sini kita ingin tampilkan apa? Sebagai contoh, misalkan di sini saya kosong. Nah, di sini saya ingin tampilkan misalkan line type, kemudian layer, color, kemudian untuk spesifik misalnya di ya, oke, misalkan saya klik oke. Nah, ini settingannya kita di situ. Nah, ketika nanti kita mouse kita arahkan ke sini, nanti akan muncul previewnya. Nah, sebagai contoh, misalkan mouse arahkan ke sini, muncul preview, color by layer, visible edge, continuous. Ya, terkadang kan kita harus klik kanan properties atau klik properties gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk selection. Nah, ketika kita bekerja dengan objek drawing model yang cukup kompleks misalnya, banyak objek di dalamnya di sana. Nah, kita ingin mengcopy based on tipe yang sama, misalkan layer yang sama, block definition yang sama. Nah, itu kita bisa klik kanan objek tersebut, select similar, semuanya akan ke select. Jadi kita nggak perlu select satu persatu. Simple, arahkan objek mouse ke salah satu item atau objek, dan klik kanan, select similar. Ya, atau juga misalkan kita selection, ya, ketika selection kemudian kita add selection ke objek. Nah, kemudian berikutnya juga di sini. Nah, seringkali di model itu kan kita banyak garis yang bertumpuk-tumpuk. Ya, nah, terkadang kita kesulitan memilih objek yang akan kita selection, misalkan yang kita modify, entah kita move, entah kita stretch atau ganti layer. Nah, di sini kita dengan selection cycling, di sini kita akan
memungkinkan untuk kita memilih objek yang berhimpitan. Nah, sebagai contoh misalkan di sini, ya. Nah, komennya ada di pojok kanan bawah. Kalau misalkan selection cycling adalah ini ikonnya di kanan bawah di sini, ya. Nah, kalau misalkan sini belum tampil, tinggal di customization, klik, itu ada selection cycling, aktifkan, ya. Dan sini kita klik. Nah, ketika mau saya arahkan ke sini, ya, nah akan muncul icon selection cycling. Nah, tanda panah kotak 2 itu. Nah, ketika saya klik, nah saya di suggest apa yang akan Anda pilih, ya. Line mana? Nah, ini akan memudahkan kita untuk selection cycling ketika banyak garis yang bertumpuk atau berhimpitan dalam satu area, ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu misalnya di center mark, center line. Nah, ini yang menurut saya cukup efisien dalam kita membuat drafting. Kenapa? Biasanya sebelumnya ketika untuk membuat center line, center mark ini biasanya kita buat spesifik layer sendiri kan, dengan line type kita definisikan, ya. Kemudian baru kita buat sebagai garis konvensional. Nah, dengan center line, center mark memungkinkan kita untuk membuat item ini automate. Ini berlaku di Watch New AutoCAD 2020 atau 2018, saya lupa persisnya. Ya. Karena di sini saya buat circle, kemudian ada rectangle. Nah, di sini komennya, di komen annotate, ya. Di komen annotate, di sana akan ada di situ untuk sebentar. Nah, di dimensioning untuk center line, ya. Nah, di draw, ya, di sini ada center line. Ini ada di AutoCAD standar available sekarang. Nah, di sini untuk misalkan center mark, ya. Nah, saya klik aja ikonnya atau misalkan center line, saya klik, ya. Nah, dia layernya akan otomatis terkonfigure, ya. Tidak perlu kita mendefinisikan layer terlebih dahulu. Kemudian misalkan center mark seperti ini. Nah, kita nggak perlu mendefinisikan dulu garisnya, line type-nya, line color-nya, ya, dia akan otomatis, ya. Nah, kemudian tips berikutnya, ya. Nah, untuk center line sini ada beberapa tipe. Untuk tadi contohnya kan line type saya terlalu kecil, ya. Nah, ini kita bisa add setting di sistem variable-nya, misalkan untuk center line scale, layer-nya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan standar gambaran di company kita. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah view manager. Nah, ini penting juga nih ketika kita bekerja dengan model yang cukup besar, ya, yang area yang cukup banyak. Terkadang kita untuk memilih pada area itu kan kadang kita harus zoom in, zoom out ke spesifik area. Nah, dengan view manager kita bisa membuat predefined view. Ya, misalnya di sini kita open salah satu sampel file, ya, salah satu sampel file misalnya di sini ke, oke, AutoCAD saya masih terlihat ya, Bapak semuanya. Oke, misalkan di sini saya open salah satu sampel file dari AutoCAD. Oke, nah, misalkan di sini, nah. Sekarang kita harus zoom in, zoom out pada area tertentu. Nah, kita sering bekerja di sini. Ini cukup masih sedikit ya. Bagaimana karena kan banyak drafter juga dia dalam sebuah model ini banyak sekali areanya. Apalagi untuk pekerjaan civil infrastruktur misalnya. Nah, di sini kita bisa di pojok kanan kiri atas di situ ada view control, ya. Kemudian di situ ada custom model view. Nah, ketika ini saya satu klik, nah pada area spesifik di sini. Ya, jadi semacam fungsinya juga nanti kita untuk nanti ke layouting nanti, ya.
Nah, bagaimana cara membuatnya? Simple, tinggal kita klik custom view. Di situ ada view manager. Sebagai contoh saya buat satu view zone, misalnya di situ untuk printer island misalnya, ya. Kemudian saya pilih boundary display-nya misalkan pada area di sini, ya. Nah, nanti AutoCAD dia akan me-feed view pada area tersebut ketika saya pilih view misalkan pada di area di sini, misalkan saya ingin kembali ke, saya ingin lihat printer island. Nah, seperti ini. Jadi nggak perlu kita zoom in, zoom out seperti ini, Bang. Ini masih sedikit. Bayangkan kalau misalkan kita udah kompleks modelnya. Nah, tentu saja akan memberikan cukup waktu untuk kita sekedar zoom in, zoom out view saja. Nah, jadi ketika kita punya predefined view, kita bisa gunakan tidak hanya ketika di modeling, tapi nanti juga di layout. Ya, untuk di misalnya, untuk di layout itu misalkan, ya. Nah, untuk di viewport. Ya, jadi kita langsung klik cari viewport untuk spesifik area tertentu. Ya. Nah, oke, selanjutnya adalah di sini dynamic block. Nah, AutoCAD user pasti tidak lepas dari penggunaan block, yang mana kita bisa jadikan sebagai libraries juga kan, block. Nah, tapi bagaimana kita membuat block ini sebagai objek yang variatif. Nah, ketika kita insert sebuah blok, kemudian kita modify, ya, berarti kan kita akan modify master dan blok yang sudah kita placement di model akan ikut berubah semua. Nah, dynamic block ini fungsinya adalah untuk bagaimana kita membuat varian. Sebagai contoh misalkan untuk varian pintu ini misalnya, atau komponen gasket. Ya, jadi komponen gasket ini kita buat predefined modelnya terlebih dahulu. Misalkan untuk gasket tipe A, tipe B, tipe C dengan perbedaan hole diameter dan perbedaan tipe thickness-nya misalnya, atau misalkan di pintu misalkan bukaan kanan, kiri, depan, dan variatif. Nah, bagaimana kita membuat desain varian untuk item-item blok. Jadi bukan hanya fix hanya untuk satu model misalnya. Nah, nanti selanjutnya adalah data extraction. Nah, bayangkan ketika kita ingin untuk membuat part list dari sebuah desain komponen, ya seperti ini. Misalnya dalam sebuah drawing, ya dalam sebuah drawing kita di sini untuk membuat part list, ya part list dari komponen seperti ini. Nah, biasanya kan kita by manual, by table, kita input, bla bla bla, ya, atau dengan mungkin dengan account, ya, tapi inputnya by table. Ketika kita input manual, isu yang terjadi, challenge-nya adalah typo. Bayangkan kalau misalkan seharusnya kebutuhan bautnya ada 10, typo 100, berarti kan over purchase misalnya, atau kurang misalnya. Nah, itu rawan sekali, apalagi dengan misalkan typo di part number yang salah. Nah, itu sangat krusial ketika kita input by manual. Dengan data extraction, kita mengekstrak informasi yang ada di model ke dalam sebuah part list table. Nah, untuk detail dynamic block dan data extraction, rekan saya Mas Elang akan mempresentasikan lebih detail, ya, bagaimana dynamic block dan data extraction ini sebagai feature yang memudahkan kita untuk proses desain dan drafting untuk memproduce gambar kerja yang lebih cepat. Oke, waktu saya serahkan ke Mas Elang, silakan. Ini saya stop share screen. Oke. Terima kasih Mas Alfian atas waktunya. Saya izin hadapin dulu ya. Baik, silakan.
Sudah terlihat? Dengan jelas sudah terlihat. Oke, sebelumnya mungkin saya kenalan saya dulu ya. Nama saya Alam Wahyu Saputra dari PT Cipta Satria Informatika. Saya sebagai application engineer untuk manufacturing. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan ya bagaimana kita menggunakan fitur-fitur di AutoCAD. Ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu dynamic block, kemudian ada data extraction, kemudian satu lagi sheet set. Gitu. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Ian ya apa yang dinamakan sama dynamic block, data extraction, sama sheet set. Gitu. Sini saya akan mencoba menunjukkan apa fitur-fitur yang ada di yang pertama dynamic block ya. Saya skip saja. Kebetulan saya sudah punya video untuk apa di AutoCAD-nya. Saya demonstrasi ya. Ini saya mau membuat sebuah objek yang akan saya jadikan sebagai blok gitu ya. Di sini saya membuat sebuah dinding. Nah, ya. Saya cepatkan. Saya membuat blok. Sebenarnya sudah pada tahu ya, ini untuk membuat blok itu seperti apa. Tinggal klik kita komennya aja, klik blok itu, langsung kita kasih nama dinding misalnya ya. Cepatkan, oke. Kita sudah punya satu buah blok. Nah, yang dimaksud dengan dynamic block itu sendiri kayak gimana sih? Nah, kalau blok itu kan kayak kumpulan ya, kumpulan objek gitu ya, yang dijadikan menjadi satu kesatuan. Jadi kalau kita menggunakan AutoCAD itu mungkin buat saya ini semua drafter mungkin ya di Indonesia, mungkin di seluruh dunia yang sedang pakai AutoCAD ini sangat wajib gitu ya pakai blok gitu. Tapi ada beberapa yang belum menggunakan dynamic block, padahal ini fitur yang sangat powerful. Kita bisa merubah-rubah, misalnya dinding ini bisa mau kita panjangkan atau kita bikin lengkung, kita flip, ya gitu bisa. Jadi akan sangat menghemat waktu kita pada saat kita membuat desain-desain yang kompleks. Gitu. Karena kita membuat misalnya sebuah building ya atau sebuah jalan gitu yang ada dindingnya kanan kiri atau atas bawah gitu. Kita mau panjangkan, mau bikin belok-belok itu kan akan sangat ribet misalnya. Misalnya kita mau bikin garis di sini, terus arsip lagi, itu sangat lama gitu ya. Ini saya akan tunjukkan salah satu fitur ya atau salah satu action di dynamic block seperti apa. Ini tinggal kita buat saja di bloknya ini. Terus kita akan diarahkan ke blok editor. Nah, yang di blok editor ini kita akan memilih. Nah, ini benda ini mau kita apakan nih? Mau kita panjangin kayak, mau kita flip atau kita apakan, ini sangat banyak ya fiturnya. Yang pertama parameter, action, parameter set, kemudian ada constraint, dan lain-lain. Nah, kita mau manjangin, misalnya. Mau kita stretch nih, ini dindingnya, mau kita kanan kiriin, mau kita extend. Nah, yang pertama kita harus lakukan itu fitur di blok ini parameternya ya. Kita tentuin dulu nih parameternya. Jadi kanan sampai kiri, kita klik saja, tarik ke atas, seperti dimensi seperti itu ya. Kalau sudah, kita langsung pilih actionnya. Jadi kan stretch ya. Kita pilih aja yang stretch, yang sebelah sini. Nah, kita bisa baca nih. Kalau di AutoCAD itu kayak kita bisa, ini AutoCAD mau perintahin kita kayak gimana sih. Nah, ini di komen ini yang di bawah ini kita bisa lihat. Select parameter. Nih, kita disuruh klik parameternya tadi ya, yang di standar tadi, yang parameter linear. Kita klik. Terus kita baca lagi di komennya yang bawah, specify parameter point to associate parameter. Nah, ini kita disuruh milih titik. Kalau misalnya kita mau stretch ke kanan, jadi titiknya yang mana? Nah, klik aja yang pojokan, atas atau bawah bebas ya. Yang atas saja ya. Kemudian kita baca lagi di komen yang bawah, specify opposite corner. Kita disuruh blok, disuruh drag ya, drag yang sisi yang mau di panjangin yang mana, misalnya kanan ya, sampai muncul kotak di titik, kemudian kita pilih objeknya, drag saja, langsung enter. Terus sisi kanan ya, kanan sudah selesai nih. Terus mau kita panjangin yang sisi kiri, sama,
Untuk apa perintahnya tinggal kita klik parameter saja tadi yang linear, kemudian kita pilih actionnya yang stretch sama, klik saja distance-nya, kemudian pilih titik yang sebelah kiri ya. Jadi kanan sudah, terus kita blok saja sampai ke kotak itu yang fokus itu ya. Terus kita pilih offsetnya, enter. Nah ini sudah selesai di apa kita membuat dynamic block yang stretch. Kita tinggal pas block editor saja, save. Nah, kita coba klik. Nah, kita sudah punya dynamic block. Kayak apa ya? Kita sudah punya parameternya itu ya di kanan kiri. Bisa dipanjangin, bisa dipendekin, banyak itu pendekin bisa, panjangin bisa, gitu. Jadi untuk blok ini kita kan bisa copy ya, bisa copy untuk apanya ya, seperti kita mau gandakan temboknya, mau bikin gang misalnya, sebuah building misalnya. Nah, terus mau kita panjangin, kita bikin labirin atau gimana gitu, sesuai keinginan atau kebutuhan ya, yang pasti tinggal kita aplikasikan saja. Gitu. Jadi dia akan langsung ikut ke komen yang awal tadi, langsung jadi dynamic block. Ya, sangat mempersingkat ya daripada kita membuat satu-satu. Kita langsung input block editor lagi, langsung jadi. Kita mau copy juga langsung ikut juga. Gitu. Itu ini yang salah satu fitur yang stretch ya. Mungkin saya akan contohkan satu lagi ya. Di video ini ada salah satu parameter atau fitur dynamic block yang visibility. Ini saya mau bikin sebuah rambu-rambu lalu lintas. Misalnya, ini sebagai perumpamaan saja ya. Saya bikin kayak lampu merah. Nah, untuk visibility ini sendiri kayak gimana? Visibility itu kan kalau bahasa Inggrisnya kan menghilangkan ya. Misalnya saya mau bikin lampu merah kayak gini, kan ada lingkarannya merah, hijau. Saya mau munculkan yang merah, mau munculkan yang kuning, atau mau munculkan yang hijau. Kita bisa atur nanti. Yang pertama ya tentunya kita mau bikin bloknya dulu ya. Blok dulu, seperti biasa, masuk ke definition, kita kasih nama lampu merah misal, oke. Kemudian di drag atau diklik saja, terus dua masuk ke block definition, langsung block editor. Nah, sesuai dengan namanya ya. Soalnya kita mau apa? Tadi kan visibility ya. Kita mau hilangkan yang merah, yang kuning atau yang hijau sesuai dengan kebutuhan. Sebagai perumpamaan saja, saya mau menghilangkan yang merah. Sudah kita klik parameternya, klik yang visibility yang di bawah itu ya. Nah, langsung kita misalnya ini ada perintah specify parameter location saja sembarang. Oh, gimana? Sudah saya pilih di luar ya. Ya, buat contoh saja. Kalau sudah, kita langsung lihat di menu bar yang atas pojok di sebelah close block editor ini ada yang namanya visibility ya. Tinggal kita namain dulu. Kita namain dulu objek mana yang mau kita hilangkan atau kita beri perlakuan. Kita namain misalnya lampu yang merah. Kalau yang visibility state ini ada defaultnya, kita kasih nama objek kita merah misalnya. Terus kita pilih saja di sini ada ini itu oke, terus kita mau bikin shell. Oke, sudah, ini tiga objek yang mau kita beri action. Nah, di sini langsung otomatis kita langsung tertampil gitu ya, mau diberi perlakuan yang mana di sini. Misalnya yang merah. Misalnya yang merah ini ya otomatis kita mau menghilangkan yang lingkaran kuning dan lingkaran hijau. Klik saja, langsung klik saja. Ini langsung pilih make invisible. Yang di atas itu ada kotak titik-titik ini ya. Klik saja, langsung otomatis yang kuning sama hijau akan hilang. Udah, langsung kita pilih yang
lain lagi, yang kuning misalnya, ya otomatis yang merah sama hijau hilangkan, dan yang hijau, merah sama kuning dihilangkan. Gitu. Oke, langsung close block editor saja. Kita lihat nanti kayak gimana hasilnya. Kita coba klik di blok kita. Nah, sudah keluar parameternya. Nah, di sini kita bisa pilih nih yang mana yang mau kita hilangkan. Yang merah kah, kuning kah, atau hijau kah? Gitu. Hijau nih. Nah, kita tampilkan kuning, merah, gitu. Ya. Jadi untuk dua action ini masih ada banyak action ya dari dynamic block yang tadi ya di block editor. Yang ini ada beberapa action tadi sangat banyak ya. Ini baru dua, mungkin nanti setelah ini bisa dicoba-coba sendiri. Nah, benefitnya apa? Keunggulannya apa dari dynamic block ini? Jadi, ya, seperti yang saya bilang tadi ya, sangat menghemat waktu. Yang pertama, kalau blok ini sendiri kan sudah menghemat waktu ya, kita menjadikan satu objek, kemudian jadi satu kesatuan, nah kita bisa ubah-ubah lagi dynamic block ini. Mau kita apakan kah? Mau dihilangkan, mau dipanjangin, mau dibikin rotasi kayak gitu. Nah, ini akan sangat menghemat waktu. Baik itu di building, mau di electrical, mau di mechanical, akan sangat membantu. Dan ini masih sangat banyak kok yang pakai. Ya walaupun nggak semua ya. Jadi ini tips and trik saja di yang ini. Kita lanjut saja ya. Langsung ke data extraction. Nah, ini untuk data extraction saya sudah punya sampel sebuah building, sebuah drawing building, floor plan sampel ya, ini seperti kayak kantor gitu ya, yang ada kursinya, ada komputernya, ada sofanya, dan ini sudah menjadi suatu kesatuan dari beberapa blok banyak. Nah, ini mau kita apakan? Mau kita hitung misalnya ya. Nah, susah kalau misalnya kita ini baru sedikit ya, seperti yang Mas Fian bilang tadi, ini desain yang belum terlalu kompleks, masih ada ya, developer yang misalnya di PT yang mau bikin sebuah building yang sangat gede gitu ya, kan itu banyak tuh blok-bloknya. Kan susah kita kalau mau soalnya mau menghitung kursinya ini, mau menghitung apa namanya komputernya akan sangat lama. Nah, untuk data extraction ini sendiri gimana? Kita ya akan sangat membantu ya gitulah. Dan data extraction ini fungsinya ya untuk menghitung objek-objek yang ada di dalam drawing kita atau blok-blok yang ada di drawing kita kayak gitu. Dan akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Gitu. Jadi akan sangat membantu dan itu akan sinkron dengan apa yang kita gambar yang ada di drawing. Gitu. Ini ya, soalnya kalau kita mau hitung secara manual nih komputernya, biasanya langsung kita klik kanan, count selection, muncul nih jumlahnya, kuantitinya berapa, 54 misalnya. Kita bikin sebuah tabel, masukin satu persatu, misalnya kan akan sangat lama gitu kan. Ini kursi, kalau kita hitung nih 66, masukkan ke tabel, dia akan sangat riskan gitu. Misalnya kalau kita ketik secara manual, yang Mas Bian bilang tadi, rawan akan tipu. Seperti misalnya kita capek kerja, mau menghitung ini, disuruh untuk bikin sebuah tabel, untuk membuat bill of material seperti itu, akan sangat risky gitu. Lebih baik kalau ada comment data extraction yang bisa otomatisasi ya kita pakai aja. Nah, kita bikinnya kayak gimana? Tinggal kita ketik saja di komennya di AutoCAD data extraction. Data extraction itu langsung akan muncul, klik saja. Nah, ini ada beberapa step ya. Ada 8 step membuat data extraction, membuat tabel. Yang pertama yaitu kita harus membuat datanya atau filenya ya. Filenya di data extraction. Tinggal kita pilih yang set new data aja. Terus
Next saja. Terus kita pilih, oke, kita masukkan nama datanya, mau kita namain apa nih? Misal latihan gitu ya. Latihan. Terus save, terus nah ini langsung masuk ke langkah yang ketiga. Itu kita pilih drawingnya yang mana. Kalau yang ini kan kita mau hitung yang ada di floor plan yang di building kita yang di drawing batang itu mau kita hitung, mau kita masukkan ke tabel ya udah kita pilih itu langsung otomatis kok. Atau mau bisa ditambahkan add drawing itu juga bisa. Mau ditambahkan objek lain itu misalnya bisa. Oke, langsung ini saja ya. Next, kemudian akan masuk ke langkah yang ketiga. Itu yang akan memunculkan objek-objek atau blok-blok maupun non-blok yang ada di drawing. Gitu ya. Yang ada di bawah ini ya. Display all object ini ya otomatis akan keluar blok-bloknya. Misalnya kursi, art, dan lain-lain, komputer, non-blok. Nah, ini ada previewnya di sebelah kanan. Nah, ini kita mau tampilkan yang mana? Mau kita tampilkan yang misalnya komputer atau bangkunya doang atau pintunya doang itu bisa. Kita tinggal pilih aja yang mau non block atau yang block only. Misalnya saya mau yang block only nih. Ya udah yang tertampil yang akan kita tampilkan nanti ya yang cuma block aja. Kita masih bisa customize nih. Mau mau masukin yang mana aja. Kita tinggal checklist saja yang nggak mau kita masukkan. Checklist saja yang ini apa nih? Door, pintu-pintu ini nggak usah, nggak terlalu banyak ya. Atau mau masukkan semua juga bisa, tergantung dengan gambar kita mau kita hitung yang mana. Itu ini saya pilih yang sofa, keyboard, sama komputer, sama kursi. Nanti mungkin langsung next saja. Nah, kita langsung pilih properties yang akan dimunculkan. Properties itu maksudnya apa? Ya, selain jumlah, kita bisa memunculkan kayak autornya siapa. Misalnya saya, mungkin bisa, bisa apa dimunculkan di tabel. Ini ada kita bisa filter juga kategorinya. Yang pertama ada 3D visualization, ada drawing, ada general, geometry, dan niche. Itu bisa di checklist mau ditampilkan apa enggak. Terus kita bisa pilih juga yang mau kita tampilkan yang mana. Misalnya saya mau tampilin yang drawing aja. Jadi geometrinya udah usah ya. Saya tekan checklist, terus saya pilih lagi. Saya sesuaikan lagi misalnya mau tampilkan yang file creator doang atau file divide doang atau author itu di uncheck saja ya, dipilih saja. Kalau sudah next saja, langsung kita masuk ke step yang kelima. Oke, nah, ini akan ada previewnya. Ini kan saya nampilkan yang tadi ya, yang file creator ya. Ini bisa diubah juga, bisa di back juga, mau dimasukkan yang mana lagi, author misalnya atau yang mana, tinggal di back kemudian di next lagi. Nah, otomatis akan muncul preview. Nanti yang di tabel ya ini akan saya cepatkan. Ya, previewnya juga ada di pilihan yang panel pojok, bisa diklik yang sebelah sini. Oke, langsung next saja. Nah ini yang penting. Untuk yang langkah ke-6 ini kita akan menyimpan filenya ini. Filenya ini di mana? Maksud saya file tabelnya. Tabelnya ini mau simpan di mana? Kita bisa simpan dalam bentuk SLS, bisa simpan dalam bentuk CSV atau DFV, TXT juga bisa. Jadi kalau SLS itu kalau nggak salah bisa masukkan ke Excel gitu. Jadi untuk tabel-tabel yang kita itu sudah hitung, customize, itu bisa kita simpan dalam bentuk Microsoft Excel. Dia kan sangat mudah, misalnya kita mau bikin bill of material dari objek-objek dari building ini, misalnya kita pilih,
Ya, kita hitung berapa kuantitinya, gitu. Masukin ke Excel, kita kirimkan ke rekan kerja lain misalnya. Jadi sangat mudah. Kemudian kita bisa customize tabel kita, tinggal diklik yang icon ini ya. Yang ini icon itu bisa diklik, kita bikin warna misalnya. Kita bikin warna bloknya atau maksud saya kolomnya ini ya, kolomnya ini warna biru, cerah atau ada pilihannya ya, teks general atau bordernya juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini kita tinggal kasih ke apa namanya, ke judulnya ya, title-nya ya, title untuk tabelnya. Saya namain quantity aja ya, langsung next saja. Kalau sudah selesai finish. Oke. Tinggal kita tempatkan. Nah ini karena preview atau drawingnya ini sangat gede ya, tabelnya akan sangat kecil, nanti akan saya scale untuk tabelnya biar agak gede ya. Sangat kecil. Nah segini nggak kelihatan ya. Saya scale semua terus besar. Sudah cukup ya. Nah ini sudah kelihatan apa saja yang sudah kita inputkan tadi. Tadi kan file created, terus file location, kalau count itu kalau tidak salah otomatis sudah keluar jumlahnya. Gitu. Ini masih bisa kita edit tadi juga. Misalnya mau kita tambah lagi ke kanan atau di saja apa namanya kolomnya, kita masukkan data extraction-nya yang mau diubah yang mana juga bisa. Nah misalnya nih, misalnya saya mau menghilangkan atau menambahi objek-objek yang ada di drawing saya. Misalnya. Tadi kan saya kan sudah ngomong tadi akan ada sinkronisasi atau sinkron dari drawing ke tabel. Kita lihat, misalnya saya mau menambahkan yang ada di kursi ini atau yang ada di drawing lah. Untuk kursinya saya tambahin ya, misalnya saya tambahkan di ruang kosong itu ya, saya tambahkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, saya tambahkan 5 kursi. Nah, kalau belum update gitu ya, karena kita belum mengupdate dari tabel data extraction-nya, kita harus update dulu. Nah gimana caranya? Tinggal kita drag dari tabelnya ini yang apa namanya, di tabel biar nanti kuantitinya akan berubah. Kita drag saja, tinggal klik kanan, kita cari yang namanya update data list, klik saja. Nah otomatis akan bertambah. Tadi kan 66 ya, kita tambahkan kursinya share ini, kita tambahkan 5, jadi otomatis ya, jadi 471. Jadi akan sangat mudah ya, apalagi kalau kita punya drawing yang sangat besar, yang sangat luas gitu, nggak cuma segini, belum berapa ya, kalau segini. Misalnya di wiring atau di electrical, mau kita hitung komponennya berapa, gitu juga bisa. Akan sangat cepat, menghemat waktu lah, benefitnya dari data extraction. Kita juga bisa copy dari model ini, bisa copy ke layout, bisa simpan di Excel juga bisa. Dia akan sangat menghemat waktu. Oke, untuk data extraction mungkin itu yang benefitnya ya, untuk manfaatnya dari kita menghitung dari kuantiti dari drawing kita itu menghemat waktu lah. Kita langsung saja ke yang terakhir. Yang terakhir yaitu kita akan membahas soal sheet set. Nah, ini akan sangat basic sekali ya. Mungkin bagi drawing-drawing yang menggunakan AutoCAD wajib banget kita menggunakan sheet set ini. Nah, wajibnya kenapa? Untuk definisinya sendiri itu untuk sheet set itu perumpamaan kalau saya itu kayak sebuah buku. Jadi sheet set itu sebuah buku. Nah untuk layoutnya yang bawah seperti ini adalah lembarannya. Nah
gitu. Jadi akan sangat membantu kita ya, membantu seorang tester. Misalnya kita mau buka-buka file gitu di explore, itu akan sangat lama. Misalnya harus cari, harus membuka satu persatu, apalagi nanti pas ngedit satu persatu, itu akan sangat memakan waktu. Nah, kalau beda lagi kalau kita punya script ini, kita buka bukunya, kita buka lembarannya, sudah kelar. Jadi akan sangat cepat. Eh, eh, saja. Nah, ini tinggal kita ketik aja komennya di AutoCAD chipset. Akan kita akan diarahkan ke chipset manager. Nah, kita langsung bikin chipset baru aja, new chipset. Kemudian masuk ke perintah ini ya. Ada 4 step kalau nggak salah. Kita yang pertama mau disuruh bikin chipset baru. Banyak saja, terus kita namain bukunya atau chipsetnya kita ini mau kasih nama apa. Misalnya saya mau kasih nama sampel aja ya, sampel itu, terus description ini mau diisi juga nggak apa-apa, mau dikosongin juga nggak apa-apa, sesuai kebutuhan saja. Itu terus penyimpanan, pilih aja penyimpanannya kalau saya di AutoCAD ini ya, di luar itu open saja. Kemudian ya, yang terpenting ini, set properties ini. Kita klik dulu, kita masukkan template-nya. Kita masukkan template yang akan kita gunakan ya di drawing kita, di drawing 2D kita. Kalau namanya gambar teknik ya, itu kan pasti ada template-nya, ada etiketnya. Yang ini kita masukkan dulu. Di sini sebelah sini sheet creation template, tinggal kita browse saja, kita cari. Nah, untuk template ini ya yang unik yang ini. Kita bisa membuat template sendiri atau kita bisa mengambil template yang disediakan oleh AutoCAD. Kebetulan ini saya pakai yang AutoCAD saja buat perumpamaan. Kalau mau misalnya kita mau pakai template yang disediakan oleh perusahaan, misalnya mau pakai template yang sudah ada kop gambarnya, sudah ada namanya, kemudian ada nomornya, itu juga bisa. Tapi yang perlu dilakukan ya kita buat template dulu di AutoCAD. Gampang kok. Tinggal kita kalau bikin template, tinggal kita bikin di layout itu ya bisa saja dengan format DWT. Nah, kita langsung next saja di sejak kita tadi sudah selesai ya, langsung finish. Nah, kita sudah punya sebuah buku atau sheet yang akan kita gunakan untuk membuat layout atau lembaran-lembaran kita. Nah, kita kalau mau buat, misalnya saya mau membuat sebuah project, sebuah komponen mesin misalnya. Ini itu banyak ya, komponen mesin itu ada piston dan lain-lain, ada kepala silinder, ada kampratnya, seperti itu. Nah, tinggal kita namain aja. Tinggal namain, biasanya saya bikin setnya dulu. Misalnya engine mobil, gini ya. Engine mobil, tinggal kita oke, ini setnya. Ini belum sheetnya ya. Ini subsetnya dulu, biar nanti kita pada saat membuat sheetnya ini agar rapi, biar ada namanya ya, mobilnya, terus nih nanti ya namanya apa, nomornya, terus komponennya bisa tertata dengan rapi. Kita bikin sheet, saya namain piston misalnya. Nah, ini sudah jadi, layoutnya sudah jadi, atau filenya sudah jadi. Nah, ini kalau kita klik 2 kali, otomatis kita akan diarahkan ke layout yang sudah kita bikin. Jadi nggak perlu kita buka dari file, terus lagi, terus kita edit lagi misalnya. Tinggal kita buka example-nya ini, terus otomatis kita akan langsung ada lembaran. Misalnya gitu kan, kalau kita mau ambil buku, ya kita tinggal buka aja lembarannya. Ini tadi ya, saya pakai template-nya dari AutoCAD. Coba kita gambar, misalnya untuk objek aja ya, untuk perumpamaan saja. Saya bikin lingkaran, terus saya coba tangan, saya konten, tulisnya berapa, enter,
Nah, ini sudah jadi ya. Sudah jadi komponen yang saya bikin umpama aja. Nah, otomatis akan masuk ke layout gitu. Masuk ke etiket kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk di dynamic block data extraction dan set ini. Nah, untuk catatan set ini sangat sangat bermanfaat atau sangat berguna bagi kita untuk pertama kita membuat sebuah drawing atau sebuah project yang sangat banyak misalnya berlembar-lembar misalnya. Dia akan sangat membantu dan sangat menghemat waktu. Ini kaitannya dengan data manajemen kita saat menggunakan AutoCAD. Mungkin itu Mas Fian dari saya Terima kasih Mas Elang. Oke, begini cukup menarik ya untuk dynamic block, data extraction dan sheet set. Nah, kali ini kita akan lanjut ke topik berikutnya, ya. Nah, ini saya akan share kembali terkait trik selanjutnya yaitu tool palette. Nah, terkadang untuk komponen-komponen atau item entity yang sering kita gunakan kembali. Mohon maaf, suara saya terdengar dengan jelas kah? Jelas, Mas. Oke, baik. Nah, biasanya kan kita perlu, misalkan kita reusable block misalnya. Nanti kan biasanya kita perlu open filenya terlebih dahulu gitu ya. Nah, sebenarnya di AutoCAD itu kita ada semacam library ya untuk menyimpan blok-blok definition yang sudah kita buat. Karena blok ini kan pada dasarnya tersimpannya di file drawing-nya itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita nggak punya file drawing-nya, ya kita punya blok-blok yang makanya kan sering banget di Google, di internet itu kan kadang ada menyediakan template blok untuk sipil, template blok untuk arsitektur misalnya. Nah, dia tersimpannya di drawing. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin nyimpan di application option? Jadi sudah semacam library di AutoCAD kita. Nah, kita gunakan tool palette. Nah, ini berhubungan juga dengan dynamic block atau blok yang tadi sudah dibuat oleh Mas Elang. Baik, sebagai contoh misalkan seperti ini. Oke, sekarang screen saya sudah di AutoCAD ya. Nah, di sini tinggal kita aktifkan aja komen tool palette, ya, atau kalau misalkan di ribbon, itu adanya di tab view, kemudian kita arahkan mouse ke area ribbon palette. Di situ ada icon tool palette. Ya, kalau misalkan AutoCAD user pasti daripada capek-capek nyari ribbon, mendingan saya ketik aja komennya tool palette. Nah, di sini akan muncul tool palette box. Nah, di AutoCAD sebenarnya sudah disediakan nih library kita. Apakah kita sebagai untuk di annotation, misalkan untuk view level simbol misalnya, atau tagging misalkan, atau untuk mechanical misalnya, untuk nut, bolt, ya. Jadi kita nggak perlu membuat dari awal, jadi kita sudah ambil aja yang sudah disediakan. Nah, ini kan by default. Nah, bagaimana kita menambahkan tool palette ini? Nah, kalau sebelumnya kan Mas Elang kan membuat contoh dynamic block. Nah, di sini kita juga bisa kalau misalkan ini, kalau misalkan di drawing ini kan kita ngambilnya dari sini nih, dari blok insert block, ya. Nah, insert block, ya. Nah, di sini ada muncul blok-blok di drawing. Nah, drawingnya harus kebuka. Nah, kemudian kalau misalnya kita jadikan sebagai library, ya, misalkan saya punya dynamic block nih, custom block. Nah, kemudian saya ingin tambahkan ke palette existing, misalkan di matrix sample. Simple, tinggal saya klik and drag aja, misalkan saya klik and drag, kemudian saya lokasikan ke sini, ya, misalkan ini chair, ya, atau misalkan di sini ada objek blok yang lain misalnya. Nah, tinggal saya lokasikan aja, klik and drag. Nah, muncul garis seperti ini. Nah, ini ketika untuk mengakses library yang baru saya buat, saya nggak perlu open file drawing-nya, karena ini sudah tersimpan di application option. Begitu juga dengan dynamic block.
Nah, atau juga kita bisa membuat palette custom. Klik kanan di area tool palette ini, di situ ada new palette. Ya. Nah, kemudian sini kan ada perbedaannya nih. Ada yang ada tanda petir, ada yang biasa. Nah, yang ada petirnya itu artinya dynamic block. Nah, dynamic block ini contohnya misalkan sini saya klik ya di sini. Nah, di sini kan ada misalkan ada operation untuk size ya, untuk view close open. Nah, atau misalkan yang untuk flip, kemudian ini untuk size. Nah, ini adalah action-actionnya seperti yang dijelaskan oleh masalah sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kan action parameternya stretch dan visibility. Nah, ini kita menggunakan ada action flip. Ya, jadi kita nggak perlu mirroring. Jadi kita nggak perlu mirror comment karena sudah tersediakan, tinggal klik sekali klik aja dia udah tergantung posisinya. Ya, nah itu untuk tool palette. Nah, kemudian selanjutnya sheet set. Nah, melanjutkan seperti yang dijelaskan oleh Mas Lang, di sini ada contoh misalkan sheet set. Nah, betul seperti yang disampaikan oleh Mas Lang sebelumnya. Nah, sheet set itu untuk view-nya, untuk mengakses sheet set ribbon atau dialog. Oke, ini saya close dulu untuk yang palette tadi. Nah, di situ ada view, di situ ada namanya sheet set. Ya. Mechanical browser. Oke, harusnya ada di sini nih. Ya. Nah, kalau misalkan di sini kita comment from-nya, kita ambilkan sheet set. Nah, kita saya hilang. Oke, saya open aja dari sheet set di sini. Open a sheet set. Ya. Nah, saya itu sebagai lembaran ya. Bentar, view saya sepertinya hilang ini untuk sheet setnya. Oke, ini saya close dulu. Nah, oke. Di sheet set ini, dia adalah menyimpan layout-layout yang kita hasilkan. Jadi semacam bundle. Bayangkan kalau misalnya kita memanage belasan atau puluhan drawing. Nah, bagaimana kita memanage gambar-gambar tersebut. Ya, susunannya. Misalkan kalau di mechanical misalnya berawal dari lembaran pertama adalah general arrangement, kemudian path list, kemudian lembar-lembar berikutnya baru sebagai detail drawing dari tiap-tiap komponen. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk di kolaborasi. Bagaimana kita berkolaborasi dengan user lain. Nah, selama kita terhubung dengan internet connection, kita nggak perlu khawatir untuk mengakses file drawing kita. Nah, di AutoCAD, ya, nah di sini ada namanya share view, ya, di view di tab collaborate, ya, di tab collaborate di sana ada share view, ya. Nah, di sini kita akan berbagi file atau berbagi view ke user lain untuk kita mendapatkan feedback, ya, atau approval misalnya. Nah, sebagai contoh, file ini sudah saya share, ya, misalkan user view, ya, tentukan misalkan di sini name share filenya. Kemudian apakah kita hanya share view only? Artinya share view only ini ya kita hanya share view pada jendela yang view yang sedang kita buka. Atau di sini kita juga share model view-nya dan semua layout. Nah, kali ini saya share semua layout misalnya. Nah, di sana misalkan saya share. Nah, nanti di sini output-nya adalah akan seperti ini. Ya, nah outputnya akan seperti ini. Nah, selama kita terhubung dengan internet connection, ya link tadi, ya misalkan ini, link ini, ya. Nah, misalkan misalkan saya share di chat, mungkin Bapak Ibu bisa coba juga, ya. Nah, di sini selama kita terhubung dengan internet connection, kita bisa akses drawing ini, ya.
Nah, ini share view. Nah, ini tidak untuk editing atau modifikasi, tapi sebagai markup tools. Sebagai contoh, misalkan di sini saya ingin membuat apakah measurement atau markup misalnya. Nah, ketika markup di sini saya buat markup ya seperti ini atau cloud markup ya. Kemudian menambahkan teks dan lain-lain ya. Menunjukkan apakah misalkan ada revisi atau tidak misalnya ya. Nah, sebagai contoh misalkan di sini ada user lain ya yang saya share drawing ini dan dia memberikan input. Contoh misalkan Nakulasa Dewa ini memberikan input ya. Nah, kita klik aja di sini. Ini kita browser, tidak ada cat application apapun yang perlu kita install di sisi user yang kita bagi file ini, dan mereka bisa menambahkan di situ markup. Nah, ketika mereka selesai markup ya, sebagai contoh misalkan ini saya tambahkan markup ya, si Nakul ini mendapatkan markup lagi misalnya di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan markup seperti ini dan tambahkan teks analisa performance material misalnya. Nah, oke. Nah, ketika saya save ya, oleh user ini, sudah ini real time. Nah, saya save nanti akan tersimpan di story comment dari drawing ini yang bisa kita akses baik di web maupun di AutoCAD interface. Dan ketika user atau third party atau tim collaborate kita menambahkan komen atau feedback, nah di sini akan muncul di situ adalah kita mendapatkan notifikasi by email ya seperti ini. Sebagai contoh misalkan Nakul sudah commented on collaboration file. Nah, di situ akan muncul preview collaboration markup-nya di sana ya. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan di AutoCAD-nya? Nah, kita nggak perlu ketika kita open file AutoCAD-nya, sebagai contoh misalkan ini ya, saya open file ini. Nah, nanti refresh. Nah, di sini akan muncul komen yang dibuat oleh Nakulasa Dewa tadi ya, tim kolaborator saya. Nah, saya tinggal klik aja komennya, apa dia memberikan komen. Oke, misalkan di sini kita cek ada beberapa komen. Saya klik aja, misalkan di sini, nah akan akses ke view web ya. Kemudian di situ akan muncul previewnya markup yang dibuat oleh kolaborator saya tadi sebelumnya ya. Nah, misalkan sini saya klik tadi sini adalah ya, sini akan muncul. Oke. Di sini oke. Terlalu tebal, tidak match dengan bracket size. Nah, misalkan dari situ, nah saya melakukan reply. Nah, kalau reply bisa langsung dari sini sini juga bisa. Misalnya di sini oke, will match the bracket size misalnya. Nah, ketika saya post, itu akan juga tampil di web browser. Jadi kita berbalas pesan di sini. Ya. Nah, ini kita berbagi view bagaimana kita berkolaborasi dengan user lain di cloud service-nya Autodesk. Ya. Nah, jadi kita nggak perlu kirim manual tuh, kita by email atau kita print out dulu, kita copy, kemudian kita markup manual. Ya, kita bisa markup secara digital di sini. Tentu saja kita objektifnya salah satunya adalah kita paperless untuk melakukan review atau markup seperti ini. Ya, dan ketika digital kan kita lebih detail nih, kita melihat misalkan di sini ya, kita bisa zoom in zoom out, kemudian kita ingin lebih detail dan juga misalkan measuring misalkan dari sini ke sini misalkan ya. Nah, itu kita bisa lakukan secara digital. Jadi harus kita print out terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu. Oke, demikian materi kita untuk webinar kita di kesempatan siang hari ini. Oke, kita open discussion untuk sesi Q&A. Monggo silakan jika ada pertanyaan atau feedback yang lain. Dan waktu saya kembalikan ke Mas Ondi sebagai moderator di seminar webinar.
kali ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfian dan Mas Lang atas materi yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Mas Alfian dan Mas Lang, bisa ditanyakan di kolom Q&A ya. Silakan Bapak Ibu, jangan sungkan untuk menyampaikan pertanyaan. Saya mau Dan ya, silakan. Jika ada pertanyaan apapun, Bapak Ibu yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang juga dan bisa langsung dijawab oleh pemateri kita. Silakan. Oke, jika tidak ada atau belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atas materi yang sudah disampaikan oleh Mas Alfian dan Mas Elang, mungkin saya akan berbagi sedikit informasi mengenai PT Cipta Satria Informatika. Ya, jadi kami dari PT Cipta Satria Informatika itu adalah gold partner dari Autodesk. Tentunya kami adalah reseller resmi dan Autorest Training Center dari Autodesk. Nah, dan selain itu kami juga mempunyai beberapa sosial media, yaitu ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan ada di Twitter. Tentunya juga ada di LinkedIn ya Bapak Ibu dengan nama Cipta Satria Informatika. Nanti bisa dicari saja, bisa di-follow. Nanti jika ada pertanyaan seputar PT Cipta Satria Informatika ataupun dari software Autodesk bisa ditanyakan melalui sosial media kami. Nah, dan untuk rangkaian dari webinar kami kali ini sudah kami record dan akan kami upload di YouTube channel Cipta Satria Informatika. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan jika ada yang kurang jelas atau harus diulangi, bisa disaksikan di channel YouTube Cipta Satria Informatika. Oke, jadi jika sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, saya rasa cukup untuk sesi webinar kali ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kami pada siang hari ini. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan.